Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik yang akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan coaching. Saya sendiri Nur Anis Alfionita dari UPT SDN 299 Gresik. Saya Eka Arli Sabtaningsih dari UPT SD Negeri 219 Gresik. Saya Izati Khairina dari UPT SDN 299 Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Waalaikumsalam, Bu Nita. Gimana kabarnya pada siang hari ini, Bu Lisa? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Sebelumnya kita akan melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Lisa. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya, Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada pada penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dari coach dan jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanya kepada Bu Lisa, apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching siang hari ini? Jadi yang akan saya kembangkan, Bu, dari kompetensi coaching ini adalah yang pertama tentang present, Bu, kehadiran penuh. Jadi saya akan memberikan present, kehadiran penuh kepada coach saya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan kedua ya Bu Lisa, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi? Jadi kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik itu lebih ke mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu yang saya Ya, sudah bagus ya Bu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang akan diinginkan oleh Bu Lisa dalam proses coaching siang hari ini? Jadi yang saya inginkan kepada coach saya itu saya harapkan beliaunya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya tersebut. Begitu, Bu. Baik, demikian dulu ya Bu Lisa pada pra observer kali ini. Silakan Bu Lisa melakukan coaching terhadap coaching. Iya Bu, terima kasih Bu Nita. Terima kasih juga Bu Lisa. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lisa. Cuma ya gini Bu Lisa ya, saya tuh ingin curhat sama Bu Lisa. Iya nih, saya dengar-dengar katanya Bu Lisa mau ketemu sama saya. Iya benar Bu. Iya. Kira-kira nanti kalau kita habis bercakap-cakap, habis bincang-bincang, apa yang diharapkan Bu Ica dari percakapan itu? Yang pasti ini Bu ya, saya ini ingin menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini Bu. Oke Bu Ica, kalau gitu Bu Ica bisa menceritakan permasalahannya Bu Ica sama saya. Permasalahan saya itu Bu, waktu saya mengajar itu Bu ya, terutama di pembelajaran matematika Bu, adalah salah satu anak itu Bu yang belum paham tentang pembelajaran yang saya ajarkan Bu, terutama di bab pembagian, perkalian atau pecahan Bu. Dan apalagi kalau itu
sudah nilainya itu menuju ke angka-angka yang tinggi itu Bu. Anak-anak itu susah sekali Bu untuk paham. Meskipun saya itu sudah berusaha Bu ya untuk sebaik mungkin mengajar mereka, menanyakan apa mereka itu sudah paham. Ya benar Bu, hari ini tuh paham, tapi untuk besoknya saya tanya lagi itu mereka itu hilang gitu loh Bu, nggak paham lagi. Gimana Bu ya, kira-kira Bu ya? Oh, jadi apa yang saya tangkap dari yang sudah diutarakan oleh Bu Ica, bahwasanya ada muridnya Bu Ica, beberapa murid Bu Ica yang kurang paham terhadap matematika. Iya benar. Baik perkalian, pembagian, pecahan juga, seperti itu ya Bu Ica. Kira-kira apakah Bu Ica sudah menelusuri sebabnya itu apa? Mungkin Bu ya, soalnya ketika saya mengajar matematika itu di waktu siang Bu. Mungkin anak-anak ini sudah capek bermain Bu ya ketika waktu istirahat Bu ya. Jadi anak-anak ini jadi pikirannya itu sudah tidak di pembelajaran karena sudah capek itu Bu mungkin. Oh iya, gitu ya Bu. Jadi karena mungkin matematikanya sudah pelajaran matematika, terus jam pelajarannya juga pas pada siang hari ya. Kira-kira Bu Ica, kalau misalnya Bu Ica itu kepengen kondisi ideal seperti apa pada anak itu? Ya pasti Bu ya, saya itu ingin anak ini itu samalah seperti anak-anak yang lain gitu Bu. Pahamlah apa yang saya ajarkan kepada mereka. Jadi ketika anak yang lain paham, anak ini juga itu paham. Saya itu kasihan Bu kalau melihat salah satu anak didik saya itu yang kurang paham seperti itu Bu. Kalau begitu, ada yang bisa Bu Ica lakukan untuk meningkatkan motivasinya? Ya pasti ini Bu ya, sudah saya angan-angan gitu Bu. Saya itu ingin sekali Bu menggunakan metode matematika smart gitu Bu. Cara mudah, cara cepat untuk mengerjakan matematika Bu. Seperti itu. Dan juga saya itu ingin sekali Bu membuat media atau alat pembelajaran itu Bu yang yang memenuhi kebutuhan belajar mereka itu Bu. Seperti itu. Baiklah, luar biasa sekali Bu Ica. Terus kira-kira apakah metode itu pernah berhasil Bu Ica? Kalau metode itu pernah berhasil Bu, saya pernah menerapkan di kelas sebelumnya Bu. Dan juga Bu ya, kadang saya juga pasti Bu ya, ketika waktu pembelajaran itu pasti saya akan menyelipi Bu ya dengan menggunakan teknik stop itu Bu, atau menggunakan mindfulness Bu, dan juga mungkin dengan ice breaking atau games serius yang sesuai dengan pembelajaran matematika Bu, perkalian tapi dengan nominal yang kecil-kecil dulu seperti itu. Kira-kira kondisi murid Bu Ica sekarang ini di level berapa? Untuk level sendiri ini level 5 Bu. Level 5. Bu Ica ingin meningkatkan ke level berapa? Mungkin untuk awal-awal ini saya ingin meningkatkan di level 7 dulu Bu. Gitu ya. Nah, baiklah. Terus apa saja rencana yang akan dilakukan Bu Ica untuk melakukan metode itu? Rencananya Bu ya, pasti saya ini akan belajar dulu Bu ya, belajar tentang bagaimana metode matematika smart ini Bu pastinya. Lalu juga saya akan membuat media-media tadi, membuat media yang menarik untuk anak, dan juga saya ingin berkolaborasi lah Bu dengan teman-teman atau guru yang pernah mengajar mereka. Otomatis guru yang mengajar mereka kan sudah paham Bu ya, bagaimana kebutuhan belajar mereka, minat mereka. Jadi kan istilahnya itu bisa saya contoh gitu Bu. Ya. Baik Bu Ica. Yang membantu tadi adalah Yang membantu ya rekan-rekan, apalagi tadi Bu ya yang sudah pernah pelatihan matematika smart, itu saya butuh sekali Bu pencerahan dari beliau. Sekali Bu Ica. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bu Ica? Untuk sekarang mungkin 2 hari Bu ya, karena saya kan butuh belajar Bu ya, dan juga butuh merancang tadi media, insya Allah 2 hari Bu. Iya. Kapan Bu Ica akan melakukannya? Pasti pada pertemuan selanjutnya Bu. Ya, pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran matematika. Bagus sekali Bu Ica. Kemudian komitmen seperti apa yang ingin Bu Ica lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan lancar? Ya komitmennya ya saya harus ini Bu ya, bukan sekali saja Bu. Jadi ada berkesinambungan lah Bu. Bukan sekali ini saja saya menerapkan hal yang seperti itu, tapi saya ingin lebih lanjut gitu Bu. Setiap
matematika itu saya ingin selalu mencari sesuatu yang barulah untuk anak. Luar biasa sekali Bu Ica. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain rekan? Mungkin dari kepala sekolah juga Bu ya, karena kalau untuk media dan alat kan kita butuh sarana prasarana juga. Oke, sarana prasarana. Oke Bu Ica, baiklah. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang tentang permasalahannya Bu Ica, tentang muridnya Bu Ica yang kurang paham matematika, kemudian Bu Ica merencanakan dengan metode SMART. Nah, bagaimana perasaannya Bu Ica? Ya, untuk perasaan saya hari ini saya terima kasih sekali Bu ya. Saya itu sudah bisa tersenyum lebih. Dan tadi itu memang banyak pikiran gitu Bu. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah menemukan solusinya. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu Ica. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Ica sampaikan ke saya? Untuk saat ini mungkin ini dulu Bu ya. Nanti kalau saya ada masalah lagi boleh ya Bu ya, saya bincang-bincang lagi seperti ini. Iya, siap. Saya tunggu ya Bu Ica kelanjutan ceritanya. Ya, tentu nanti. sekali Bu. Oke, terima kasih Bu Ica atas waktunya hari ini, kesempatannya untuk saya memberikan sedikit pengembangan ya ke Bu Ica. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih juga Bu Lisa. Mari tutup. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bu Lisa tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ica ya? Iya Bu, sudah. Nah sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Lisa pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Lisa pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu. Jadi saya sudah sudah kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, menurut saya sebagai observer juga terlebih tadi proses coaching dengan Bu Ica sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Dan Bu Lisa juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ica sehingga Bu Ica mampu menemukan solusi dari sebuah permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan Bu Lisa dan Bu Ica tadi melakukan coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, pada pra-observasi tadi saya ingin mengembangkan kemampuan atau kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, setelah observasi tadi saya rasa untuk mendengarkan dengan aktif itu sudah bisa saya laksanakan dengan baik. Namun untuk memberikan pertanyaan saya masih perlu banyak berlatih Bu, untuk biar lebih baik lagi begitu. Nah itu ya Bu Lisa, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observer hari ini, mungkin bisa bermanfaat dan kita tutup saja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Lisa. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Bu Lisa. Oke, hari ini rencananya kita mau coaching ya Bu Ica ya? Ya, benar sekali Bu Lisa. Jadi sebelum kita melakukan coaching, ada baiknya Bu Ica ini nanti akan saya observasi. Ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga nanti pasca observasi. Nah, Bu Ica, alhamdulillah ya. Hari ini sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ica. Pertama, saya akan mendiskusikan sama Bu Ica tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Nah, apakah nanti yang dilakukan Bu Ica itu sudah sesuai dengan rubrik yang akan saya berikan? Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Ica memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, dan juga bagaimana Koci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang sudah Bu Ica berikan. Nah,
Jangan lupa juga Bu Ica, nanti Bu Ica juga harus menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ya, yang diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching ini. Nah, pertama-tama saya akan menanyakan kepada Bu Ica ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ica kembangkan pada saat coaching nanti? Potensi yang akan saya kembangkan Bu ya, itu yang pertama itu presence Bu, kehadiran penuh saya. Lalu yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti, dan juga yang terakhir itu yaitu mendengarkan dengan aktif Bu. Jadi ketika coach saya itu berbicara tentang masalahnya itu, saya menjadi pendengar aktif untuk beliau. Bagus sekali Bu Ica ya. Untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi untuk bisa diobservasi nanti? Kompetensi yang secara spesifik itu mungkin untuk yang memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Gitu ya Bu Ica. Baiklah Bu Ica. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikatornya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ica dalam proses coaching ini? Indikator Bu ya, itu yang mungkin ini Bu, ketika coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang beliau alami Bu. Jadi itu indikator pencapaian. Oke. Baiklah Bu Ica, demikian dulu ya Bu Ica untuk observasinya. Jadi semoga nanti Bu Ica melaksanakan coachingnya bisa dilakukan dengan baik dan bisa terpenuhi semua proses coachingnya sampai dengan kompetensi yang diharapkan Bu Ica bisa terpenuhi juga. Terima kasih Bu Ica. Oke, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Ica. Apa kabar hari ini Bu Nita? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ica pada siang hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya kondisi prima sekali ya Bu ya. Gini Bu Nita, kemarin Bu Nita kan menghubungi saya ya, katanya ada yang ingin disampaikan kepada saya, benar itu Bu Nita? Iya Bu Ica, saya ingin berbicara atau sharing dengan Bu Ica. Bu Ica ada waktu? Tentu saja ada. Mumpung saya hari ini kosong ya Bu Nita ya. Apa yang nantinya ingin Ibu harapkan dengan acara bincang-bincang kita hari ini Bu? Yang saya harapkan saya dapat menemukan solusi dari sebuah permasalahan saya Bu Ica. Ya, kalau boleh tahu nih Bu, permasalahan apa sih? Jadi begini Bu Ica, waktu saya mengajar materi perkalian itu masih banyak anak-anak itu yang kurang mengetahui atau tidak bisa bagaimana cara menghitung perkalian. Apalagi kalau sudah dengan dua bilangan ya Bu ya, susun itu sangat susah sekali. Karena pada dasarnya anak-anak itu kan belum hafal perkaliannya. Yang saya inginkan itu bagaimana anak itu bisa mengetahui atau mampu untuk mengerjakan soal-soal yang sederhana maupun soal-soal yang rumit dalam matematika. Oh, jadi di sini permasalahan Bu Nita itu tentang anak yang belum paham tentang perkalian matematika ya. Iya, Apalagi kalau sudah modelnya itu sudah susun kayak gitu ya. Ya. Dari masalah ini apakah sudah ditelusuri Bu? Kenapa kok bisa seperti ini gitu? Mungkin karena anak-anak itu belum memahami konsep dari perkalian sebelumnya ya Bu ya. Karena kan tidak hanya menghafal saja, karena sesuatu yang dihafal itu pasti akan gampang lupa. Jadi yang saya tekankan di sini supaya anak-anak itu bisa memahami sebenarnya konsepnya itu bagaimana, sehingga meskipun anak itu tidak hafal, ketika dia mengerti konsepnya dia mampu memahami. Oh, jadi anak-anak ini perlu tahu konsepnya dulu biar Iya, memahami betul konsepnya, sekali. bukan hanya menghafal saja. Iya, betul. Ya, kalau boleh tahu Bu ya, penyebabnya Bu kok bisa anak ini bisa timbul permasalahan seperti itu tuh karena apa? Mungkin karena dipaksa untuk hafalan, kemudian anak itu menghafal saja, kemudian tidak dipahami dengan baik sehingga anak itu ya gampang lupa. Seperti halnya saya sendiri baca, misalnya ketika saya mau apa itu ya, saya menghafal dulu, kemudian kalau tidak saya pahami itu sulit atau gampang lupanya seperti itu. Jadi saya harapkan itu anak-anak itu mampu atau memahami makna dari sebuah materi tersebut.
Oke, sangat luar biasa sekali Bu Nita ya. Dari penyebab Bu Nita tadi yang Bu Nita katakan ya Bu ya, kondisi ideal yang ingin Ibu harapkan itu dari murid-murid Ibu itu seperti apa? Yang saya harapkan ya itu murid saya bisa memahami dan mengerti mengenai konsep dasarnya dulu, baru nanti ke materi selanjutnya seperti itu. Seperti itu Bu ya. Lalu Bu ya, apakah ada motivasi gitu Bu untuk meningkatkan agar anak-anak itu sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi? Motivasinya itu Bu, saya mungkin bisa menggunakan media sempoa, atau bisa menggunakan teknik jari-jari yang menghitung cepat itu, atau bisa menggunakan media yang lain. Ya, media-media tadi menghitung jari atau semua itu pernah Ibu terapkan di pembelajaran yang dulu atau bagaimana Bu? Iya, sebenarnya saya kan juga pernah pegang di kelas bawah ya Bu ya. Di kelas bawah itu kan ada materi perkalian dasar. Di situ saya coba menerapkan perkalian menggunakan metode sempoa. Itu anak-anak lumayan Bu, karena di situ anak-anak tidak dihafalkan, tapi belajar mengenai konsepnya itu bagaimana. Misalnya 2 kali 3 itu bagaimana, tidak harus menghafal 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 4 sama dengan 6, tidak seperti itu. Jadi kita diajari. Luar biasa sekali Bu mendengarnya. Apa dulu sudah berhasil Bu? Dulu sudah berhasil Bu. Iya, kalau boleh ya Bu ya, kita rating nih dari skala 1 sampai 10. Permasalahan Ibu ini termasuk di skala berapa? Kalau permasalahan ini mungkin di skala 6 ya Bu ya. Di skala 6. Antara 5 sampai 6. 5 sampai 6 Bu ya. Ada nggak Bu keinginan untuk menaikkanlah levelnya seperti itu? Yang ingin lah Bu, setiap guru pasti ingin supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang saya inginkan mungkin di level antara 8 sampai 8 setengah, atau 8 sampai 9 lah. Oh, 8 sampai 9. Semoga berhasil ya Bu ya. Nah, kan Bu Nita ini kepingin ya tadi di level 8 atau 9 atau 8 setengah tadi. Rencana Bu ya, atau langkah-langkah lah yang ingin Ibu terapkan nanti itu seperti apa? Ya mungkin saya akan menggunakan media menarik tadi ya Bu, kemudian memahami dulu makna atau konsepnya bagaimana dengan cara menggunakan menggunakan tangan, teknik jari itu bisa bagaimana. Ada nggak Bu yang dilibatkan di sini? Yang perlu ada Bu, mungkin saya minta bantuan kepada guru-guru yang sudah pernah ikut pelatihannya Bu, Semar Matematik, itu bisa saling berkolaborasi, kemudian tentunya wali murid Bu. Jadi ketika saya selesai menggunakan teknik tersebut, saya juga meminta peran orang tua di rumah untuk selalu membimbing anaknya dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran di rumah, ketika belajar di rumah. Untuk rencana yang luar biasa tersebut ya, berapa lama Bu waktu yang Bu Nita butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Mungkin ketika terdapat masalah seperti itu, saya akan langsung merancang media apa yang akan saya gunakan supaya di pembelajaran selanjutnya bisa saya terapkan. Kapan nih Bu? Mau dimulai, saya ini jadi kepo loh. Oh, itu secepatnya Bu, kalau memang pembelajaran sudah dimulai, nantinya akan saya mulai. Iya. Jadi dari rencana tersebut kan pasti ada komitmen ya. Komitmen seperti apa Bu? Yang mungkin dari saya sendiri ya Bu ya, saya sebagai pendidik harus konsisten menggunakan media tersebut. Misalnya ketika tidak hanya menggunakan media itu saja, misalnya jari saja tidak, kita harus menggunakan media yang lain dan secara konsisten. Tidak harus ketika materi itu sudah berhenti, tidak. Kita harus melakukannya secara konsisten supaya berkesinambungan, supaya anak itu juga tidak lupa. Oh, seperti itu Bu ya. Mungkin tadi kan ada Ibu menyebut dari wali murid juga ya, ada dari teman juga ya. Itu mungkin dukungan lainnya tuh ada nggak? Ada, jelas ada Bu, dari kepala sekolah juga, karena kita membutuhkan sarana prasarana. Mungkin kita berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, yang pastinya kepala sekolah juga akan mendukung dan support kita. Ya, pastinya Bu ya. Ya, dari acara bincang-bincang kita hari ini Bu ya, perasaan Bu Nita sekarang itu seperti apa? Perasaan saya sekarang lega Bu, karena apa yang terjadi atau ketika saya mengalami permasalahan ini,
saya bisa sharing dengan Bu Ica untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama ya Bu. Iya, saya juga suka sekali Bu acara bincang-bincang hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Nita? Mungkin untuk pada siang hari ini sudah cukup ya Bu Ica. Mungkin nanti ketika saya ada mengalami permasalahan lagi di dalam kelas, mungkin saya nanti akan menghubungi Bu Ica. Iya. Jadi nanti kita ada pertemuan lagi Bu ya. Iya. Ya, saya doakan Bu ya supaya permasalahan yang Bu Nita alami ini bisa sesuai dengan yang Ibu rencanakan tadi ya. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat untuk Bu Nita. Saya juga ini merasa bangga sekali loh diajak bincang-bincang Bu Nita. Ya, saya akhiri Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Lisa. Ketemu lagi nih Bu Ica. Iya nih. Jadi setelah Bu Ica melakukan coaching dengan Bu Nita tadi, ada yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu Ica. Ya, tentu saja. Ya, jadi ini ya Bu, tadi saya sudah melihat Bu Ica melakukan coaching dengan Bu Nita. Nah, sebelum penutupan saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Ica inginkan tadi? Tadi Bu ya, ketika saya coaching dengan Bu Nita itu saya sudah menggunakan alur tirta Bu. Di mana di alur tirta tadi kan ada kita menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah Bu, rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Bagaimana Bu Nita tadi nanti akan melakukan rencana yang sudah kita obrolkan tadi Bu. Oke, bagus sekali Bu Ica. Jadi menurut saya sebagai observer ya, yang tadi sudah melihat coaching Bu Ica kepada Bu Nita itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta yang Bu Ica sebutkan tadi. Bu Ica juga tadi sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nita sehingga Bu Nita bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Begitu ya Bu Ica. Nah, Bu Ica tadi juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya. Sudah bagus sekali Bu Ica. Oke. Berdasarkan itu Bu, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini tadi? Untuk kompetensi Bu ya, tadi kan saya ingin sekali dua spesifik Bu ya, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot Bu ya. Ya mungkin ini Bu, saya akan lebih banyak berlatih lagi Bu, coaching dengan teman-teman saya Bu ya. Karena apa? Karena saya rasa tadi itu untuk pertanyaan berbobot itu saya masih kurang belajar lagi, kurang untuk menggali pertanyaan kepada coach saya seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Ica. Jadi Bu Ica ini masih ingin terus berlatih lagi untuk melakukan coaching selanjutnya sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi kepada coachingnya ya. Ya, bagus sekali Bu Ica. Semoga nanti hasil dari observasi ini bisa bermanfaat untuk kita berdua Bu Ica. Untuk Bu Ica, kita semoga coachingnya semakin lebih baik lagi dan saya juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Oke Bu Ica, terima kasih. Cukup sampai di sini saja Bu Ica untuk observasi pasca observasinya ini. Sampai ketemu lagi di coaching selanjutnya. Terima kasih ya Bu Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ica. Gimana kabarnya nih Bu Nita? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi baik ya Bu Nita ya. Ya. Gini Bu Nita, hari ini kan Bu Nita nanti itu akan melakukan coaching ya Bu ya, dengan siapa Bu? Dengan Bu Lisa. Dengan Bu Lisa, dan ini nanti saya juga akan melakukan observasi Bu ya. Dan ini adalah kegiatan kita pra-observasi ya. Alhamdulillah Bu ya, kita bisa melaksanakan observasi hari ini Bu ya. Lalu pertama-tama Bu ya, di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini.
Baik Bu, pada coaching kita hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Dan juga nanti coaching yang jenengan lakukan dengan Bu Lisa itu sudah sesuai tidak dengan alur kita atau belum. Dan juga kemudian bagaimana Bu Nita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Nita. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu Nita ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Bu Nita kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, tadi Bu ya ada 3 kompetensi. Lalu pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nanti saat Ibu coaching dengan Bu Lisa? Yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oh, 2 itu Bu ya. Ya, saya baik Bu. Kemudian ya Bu ya, ini terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nita dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya itu mampu atau menemukan solusi dari sebuah permasalahannya beja. Oke, bagus sekali Bu Nita. Mungkin untuk kegiatan praobservasi kita hari ini sampai di sini dulu Bu ya. Semoga coaching yang dilakukan oleh Bu Nita dengan Bu Lisa nanti berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, saya tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita bertemu lagi di pasca observasi Bu. Iya, Bu Ija. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nita. Kemarin Bu Lisa sempat berbicara kepada saya bahwasanya Bu Lisa meminta waktu untuk sharing-sharing ya Bu ya. Benar Bu Nita, saya ingin sekali bertemu dengan Bu Nita, mau cerita-cerita Bu masalah di sekolah. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Lisa dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi yang saya pengen itu Bu, nanti setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Nita, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan saya sampaikan ke Bu Nita. Mungkin Bu Lisa bisa menceritakan permasalahan dari Bu Lisa. Jadi gini Bu, ketika saya mengajar itu untuk tahun ini saya mengajar di anak kelas 4 ya Bu. Istilahnya jadi kelas 4 itu peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi kan Bu. Nah ketika saya mengajar harusnya di kelas 4 itu kan pelajaran matematikanya itu sudah mulai lebih susah ya Bu ya. Otomatis anak-anak untuk seperti perkalian atau pembagian itu sudah mendapatkan basic konsepnya dari di kelas bawah ya. Nah, tetapi ketika saya mengajar anak-anak ini ada beberapa anak yang masih belum bisa Bu tentang perkalian, tentang pembagian, konsepnya pun mereka masih belum mengerti begitu Bu ceritanya. Lalu dari pengamatan Bu Lisa tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya mungkin karena mungkin pertama dari segi kemampuan anak juga mungkin ya Bu, saya juga tidak tahu karena saya belum menelusuri untuk yang kemampuan anaknya itu sendiri. Cuma untuk dari pembelajarannya kayaknya sih pembelajaran sudah Bu, di kelas yang sebelumnya sudah diajarkan, konsepnya pun juga sudah. Mungkin penggunaan medianya saja mungkin yang masih kurang, jadi anak-anak itu pemahamannya masih kurang gitu loh Bu. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan Bu Lisa ini ada siswa yang kurang memahami mengenai pembelajaran matematika ya Bu. Ya betul sekali Bu. Khususnya pembelajaran yang perkalian dan pembagian. Betul. Padahal di kelas bawah sudah diajarkan konsep dasarnya. Betul sekali Bu. Nah di sini kira-kira kondisi
Jadi yang saya harapkan untuk siswa-siswa ini Bu, siswa yang masih kurang paham ini, saya harapkan kedepannya nanti anaknya juga bisa mengikuti. Jadi tahu konsepnya, tahu perkalian, bisa untuk mampu untuk mengerjakan soal perkalian dan juga bisa mengikuti seperti teman-temannya yang ada di kelasnya yang lain. Gitu. Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi pembelajaran pada siswa? Kalau menurut saya kayaknya ada sih Bu yang bisa saya lakukan. Contohnya mungkin saya untuk awal mungkin saya tetap akan mengenalkan lagi konsepnya, mungkin biar anaknya lebih mengerti ya Bu. Kemudian saya juga akan menggunakan metode-metode yang lebih baik lagi, yang lebih variatif sehingga anak-anak itu bisa mampu untuk menguasai perkalian dan pembagian begitu. Baiklah, apakah ada metode yang sudah berhasil yang sudah pernah dilakukan Bu Lisa sebelumnya? Ya, jadi saya pernah menggunakan metode matematika smart ya Bu, atau smart matematika gitu ya. Jadi di dalam metode itu ada hitung cepat, ada hitung istilahnya itu menggunakan cara-cara yang lebih cepat gitu Bu. Jadi anak-anak pasti akan lebih tertarik lagi gitu. Luar biasa sekali ya Bu Lisa. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan Bu Lisa ini, ada siswa Bu Lisa yang kurang memahami mengenai pembelajaran matematika. Kemudian di sini Bu Lisa ingin menggunakan metode matematik smart, yaitu dengan menghitung cepat ya. Kira-kira jika kita ranking dari angka 1 sampai 10, permasalahan Bu Lisa ini ada pada ranking berapa? Kalau untuk anak-anak ini kayaknya di 5 deh Bu. Ya, jadi kondisi anak-anak saat ini itu masih di level 5 kalau menurut saya kemampuannya untuk matematikanya itu. Kemudian bagaimana? Kemudian kira-kira kemudian rating berapa yang Ibu inginkan supaya pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik? Jadi saya menginginkan anak-anak ini bisa ratingnya naik Bu, kira-kira ke angka 8 gitu Bu. Karena perkalian dan pembagian ini itu merupakan basic Bu, istilahnya dasar. Nanti ketika di pembelajaran yang lainnya di tingkat-tingkat yang lebih tinggi pun itu juga seperti menghitung volume, keliling atau apa itu pasti membutuhkan perkalian gitu Bu. Jadi kalau perkaliannya saja ini masih belum mumpuni, pasti dia akan kesulitan nanti di pembelajaran selanjutnya. Betul sekali Bu Lisa, memang perhitungan dasar itu perlu kita terapkan kepada peserta didik Bu ya, agar nanti tidak berkelanjutan. Kita harus memahamkan dulu konsepnya bagaimana. Kemudian di sini juga saya akan menanyakan kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Lisa dan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi rencana yang akan saya laksanakan itu Bu, nanti ketika waktu pembelajaran matematika sebagai awal mungkin saya akan melihat dulu bakat dan minat anak itu dan juga gaya belajarnya anak itu seperti apa. Jadi setelah saya mengetahui itu, saya akan menentukan media dan metode apa yang akan saya gunakan untuk pembelajaran matematika itu. Kemudian saya juga akan menyisipkan tadi metode smart matematika atau matematika smart itu supaya anak-anak menghitungnya juga bisa lebih cepat lagi. Luar biasa sekali ya Bu Lisa. Di sini saya juga akan menanyakan kepada Bu Lisa, siapa saja nantinya yang akan membantu untuk mewujudkan metode tersebut. Jadi untuk metode ini Bu, sebenarnya saya juga dikenalkan oleh rekan sejawat saya. Jadi rekan sejawat saya itu pernah mengikuti pelatihan matematika smart gitu, yang sudah diindaskan kepada kami teman-teman yang ada di sekolah, sehingga kami pun bisa mengetahui metode ini juga. Nah, tapi tidak lepas dari itu, saya pasti tetap membutuhkan pendampingan dan kolaborasi dari teman-teman yang rekan sejawat yang lain juga gitu. Kemudian saya juga membutuhkan pendampingan juga dan kolaborasi dengan wali murid. Ketika saya sudah memberikan pembelajaran di sekolah, kalau di rumah tidak ada campur tangan wali murid untuk ikut istilahnya mengingatkan anaknya, membantu anaknya untuk lebih paham lagi, juga akan sia-sia juga Bu. Betul sekali ya Bu Lisa, kita juga harus berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat
tua ya Bu Lisa, agar apa yang diinginkan Bu Lisa itu bisa tercapai dengan baik. Betul sekali. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu Lisa? Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 minggu Bu untuk melakukannya. Jadi nanti saya akan yang pertama akan melakukan pemetaan dulu untuk minat bakat anak dan juga gaya belajarnya. Kemudian saya membuat metode yang sesuai. Kemudian baru saya akan melakukan dengan metode matematika smart. Kapan Bu Lisa ini akan memulai rencana ini? Rencana ini rencananya akan saya mulai lusa Bu, karena lusa itu ada belajar matematika. Jadi sebelumnya akan saya buat dulu pemetaan kebutuhan anak-anak, kebutuhan belajarnya anak-anak. Komitmen seperti apa nantinya yang akan dilakukan Bu Lisa supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik, atau metode ini bisa berjalan dengan baik? Jadi komitmennya itu pastinya dari diri saya sendiri dulu Bu. Ketika saya ingin mengubah sesuatu, pastinya saya akan berkomitmen dengan diri saya sendiri dulu untuk memang benar-benar melakukan itu secara runtuh dan berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi tidak hanya saya lakukan pada saat ini, tapi akan terus berlangsung di kemudian hari juga itu Bu. Saat tadi sudah disebutkan Bu Lisa bahwasanya Bu Lisa membutuhkan dukungan dari pihak teman maupun orang tua. Adakah pihak lain yang dibutuhkan Bu Lisa untuk membantu dalam rencana Bu Lisa ini? Iya. Jadi untuk dukungan dari pihak lain mungkin dari kepala sekolah Bu, karena kita juga membutuhkan untuk membuat metode dan juga media yang bervariatif, itu membutuhkan sarana dan prasarana, dan itu hanya istilahnya itu kalau kita tidak meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga akan susah gitu loh Bu. Jadi saya sangat butuh sekali dukungan dari pihak kepala sekolah. Oke, jadi permasalahan Bu Lisa ini dari yang awalnya tadi tidak mengerti matematika, kemudian Bu Lisa ini mempunyai metode ya Bu ya, bagaimana supaya anak itu bisa memahami konsep dasar dari matematika yang akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya, supaya dari konsepnya dasar ini anak itu benar-benar paham. Dan yang dilakukan Bu Lisa tadi dengan menggunakan metode smart matematik, di mana Bu Lisa nanti akan berkolaborasi dengan guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan, kemudian rekan-rekan guru yang lain, wali murid, dan tentunya kepala sekolah. Kemudian Bu Lisa juga akan melakukannya secara konsisten ya Bu ya, secara berkelanjutan. Bagaimana perasaan Bu Lisa setelah tadi Bu Lisa berbincang-bincang dengan saya atau sharing dengan saya? Ya, saya merasa sangat senang sekali Bu, karena dengan berbincang-bincang ini, dengan sharing-sharing seperti ini, saya bisa menemukan ide-ide yang sebelumnya saya tuh merasa buntu. Saya tuh mau gimana ya ini caranya supaya anak-anak, karena di kelas tinggi, saya di kelas 4 mulai kelas tinggi, kan kelas 4 kan awal kelas tinggi Bu. Dari perpindahan dari anak-anak yang di kelas rendah itu pelajaran matematika juga semakin lama semakin susah untuk mereka. Kalau konsepnya tidak paham, mereka juga akan kesusahan. Jadi setelah berbincang dengan Bu Nita, alhamdulillah saya rasa plong Bu, jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah ya Bu kalau seperti itu. Jadi Bu Lisa sudah merasa plong begitu ya dari permasalahannya sudah tadi diceritakan. Betul sekali. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Lisa selain tadi masalah tadi? Saya cukup ya Bu. Mungkin nanti kalau ada kesulitan lagi atau permasalahan di dalam kelas saya, Bu Nita jangan bosan-bosan ya kalau saya minta untuk tempat cerita gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Lisa. Mungkin nanti ketika Bu Lisa mengalami permasalahan, Bu Lisa nanti bisa sharing-sharing kepada saya lagi. Mungkin nantinya kita akan ngobrol-ngobrol untuk berbincang supaya satu sama lain, atau saya mungkin dan Bu Lisa juga bisa mencari solusinya terbaik untuk siswa. Mungkin itu saja ya Bu Lisa. Kita akhiri. Terima kasih Bu Lisa sebelumnya. Saya juga terima kasih sama Bu Nita. Ya. Mungkin itu saja Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, syutingnya lagi. Iya, maju.
observasi ya. Tadi juga saya lihat coachingnya Bu Nita dengan Bu Lisa itu sangat baik sekali Bu ya, berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tadi Bu ya, pada waktu praobservasi kan saya bertanya tentang indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nita sebelum melakukan coaching dengan Bu Lisa. Lalu sekarang apa sudah dilakukan semua Bu indikator tadi saat Ibu melakukan coaching? Baik Bu, alhamdulillah tadi waktu saya coaching dengan Bu Lisa, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu, yang dimana pertama saya menanyakan tujuan dari coaching kita kali ini, kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Iya, benar sekali Bu. Saya juga tadi waktu mengobservasi Bu Nita dengan Bu Lisa itu memang sudah bagus sekali ya Bu ya. Bu Nita ini sudah menjalankan coaching yang sesuai dengan alur tirta yang Bu Nita inginkan ya. Ya tadi juga Bu Nita itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Bu Lisa, dan juga kemudian Bu Nita juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Nita dan Bu Lisa. Selain itu, pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu. Selamat ya Bu ya. Ya, di sini sebelum kita akhiri nih Bu ya, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Apakah tadi kompetensi yang Ibu inginkan tadi itu sudah dilakukan Bu? Atau ada yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi ini saya kembangkan, ini pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya ingin ini loh Bu, menyampaikan pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Jadi selain itu saya juga harus latihan menggunakan pertanyaannya sesuai dengan alur cerita, supaya nantinya saya terbiasa ketika saya melakukan coaching, nantinya tidak tergata-gata lagi. Ya benar sekali Bu. Jadi di sini Bu Nita ingin latihan lebih banyak Bu ya, agar Bu Nita bisa melatih tadi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tidak terbata-bata. Ya, semoga terlaksana Bu ya. Semoga coaching-coaching selanjutnya yang Bu Nita lakukan itu sesuai dengan harapan yang Bu Nita inginkan. Kalau begitu mungkin pertemuan kita akhiri untuk hari ini Bu ya. Iya Bu. Saya terima kasih sekali kepada Bu Nita sudah mau saya observasi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.